Tentang apa, Mbak? Sebentar, kamu tahu kan telepon? Sebentar. Sebentar, kamu Iya, tahu. tahu kan? Aku udah pernah telepon ke kok. Sebentar ya, sebentar. Tapi saya tetap akan declare dulu. Oke. Jangan pernah menyebut Silakan. jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down dari YouTube dan di Facebook. Kenapa tuh? Gini, ceritanya kan aku punya temen nih ya. Ya, walaupun hanya kenal ibaratnya cuma kenal ibaratnya belum lama. Cuman ceritanya anak ini nih dia ibaratnya nggak bohongin satu orang dua orang banyak orang gitu. Intinya kasarnya ngomong penipuan lah. Nah sekarang saya cuma mau tanya solusinya, dia benar-benar udah ketahuan dia nipu. Terus sedangkan ini kami semua ini bingung cari solusinya harus gimana. Kalau menurut CC, saya inisiatif ambil solusi datangin ke rumah majikan dia, meskipun saya tahu resikonya seperti apa nantinya. Menurut CC, apakah ini baik apa? Kalau saya pribadi, kenapa saya harus mempertaruhkan nyawa saya untuk sesuatu yang saya lakukan di kesalahan masa lalu? Kalau saya pribadi, saya tidak akan melakukan itu karena itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Dan kamu akan berurusan dengan polisi di mana mengganggu ketentraman orang lain. Di mana yang kamu ganggu bukan cecenya, tapi yang ganggu adalah majikan karena itu adalah rumah majikan. Paham nggak? Ya. Jadi Soalnya dia itu lepas dari tanggung jawabnya, sedangkan kami orang ini tuh juga bingung harus gimana, sedangkan nyawa kami itu di ujung tanduk gitu loh. Seandainya dia muncul kasih alasan, kasih jawaban ke kami orang, kami pun tidak bingung. Soalnya dia beralasan si A ke si A sana dia lagi di sini. Alasan si B dia alasannya sakit. Terus alasan si C dia katanya sekarang dibawa nama. Alasan si D katanya sekarang dia di rumah sakit katanya dia punya kanker otak. Terus sekarang katanya koma. Terus alasan lagi di Indo sana katanya sekarang dia udah diintermin, dia sudah pulang di Indo. Nah untuk kabar-kabar burung-burung seperti ini, kami orang ini kayak mikir kayak dia ini nih memang sembunyi cari alasan yang nggak masuk akal gitu. Sedangkan ada salah satu dari kami tahu posisi dia tinggal di majikan di mana, terus kerja dia itu sama si jaga apa. Nah kami orang tahu, nah kami sudah nggak punya pilihan lain. Nah sedangkan ada usulan dari di antara kami gimana kita kasusin ke laporan polisi itu juga. Cuma kami juga tahu resikonya bakal dia ibaratnya diinterview itu segala macam, mungkin hasil penipuan ini nggak akan bakal kembali. Makanya saya pribadi saya tuh juga kayak dilema gitu. Makanya saya pengen tanya ke Kaci, mungkin ada solusi yang lebih terang kayak gimana. Dan kalau saya sendiri tuh juga saya nggak tahu harus gimana Cek. oke, masalah utang piutang dari dulu kan saya selalu bilang itu adalah masalah pelik, masalah ruwet di mana yang pinjem itu malah lebih ganas dari kalian yang punya uang. Jadi ya itu adalah kesalahan kalian. Kalau saya pribadi ya udah lepaskan karena saya percaya dengan Karmayanti sama Karmayanto. Saya pernah dulu ya, saya cerita satu aja. Salah satu agent itu bohongin saya karena saya dulu adalah agensi di Macau di mana semua bilnya itu tak mintain setiap hari itu ditagih sampai saya itu malu menagih. Padahal itu uang makan yang saya berikan sama anak-anak. Saya pribadi itu malu sayang. Terus saya bilang ya udahlah biarlah. Saya cuma bilang sama dia ya udah ambil uangku dan gak usah dikembalikan. Saya cuma bilang buat sangu kamu di rumah sakit. Jadi saya lega gitu loh. Saya sudahlah bayarlah. Selesai urusannya. Sakit pasti sakit gitu. Cuman saya bilang saya harus ikhlas. Kalau enggak kan saya nggak move on. Dan saya bisa aja menggampar orang itu atau pokingin polisi, bisa mengasuskan, saya bisa. Tapi saya tidak ambil jalan itu. Karena yang membahayakan diri saya sendiri gitu loh saya. Dia juga bahaya, saya juga bahaya. Tapi bahaya dia karena melakukan kesalahan. Tapi saya yang minjemin uang malah saya yang kena bahaya. Jadi saya tidak mengambil keputusan seperti itu. Saya lebih memilih mendoakan dia yang terbaik. Kalau dia punya uang pasti dia balikin. Kalau nggak punya uang ya udah nggak apa-apa buat sangu dia masuk rumah sakit. Dan berita terakhir 5 tahun yang lalu ternyata dia sudah meninggal dunia dan tidur di rumah sakit selama 6 bulan. Ya udah berarti kan lunas dia punya utang saya. Ngerti nggak? Jadi kalau untuk diri pribadi saya sendiri pun saya juga kemarin berpikir saya naik saya turunin ya mungkin memang bukan rezeki saya atau gimana ya. Cuman di lain sisi risiko uang ini bukan uang ibarat
Pas betul. lagi saya masih bisa saya pegang beban saya, ibaratnya masih saya bisa pikul, ya nggak masalah sih. Kecuali kalau saya memang benar-benar nggak kuat lagi, ya cukup akhirnya saya cerita ke keluarga kan. Cuma Betul. ini saya tadi pikir-pikir, saya cerita ke Cici lah biar agak ringan dikit. Oke. Siapa tahu Cici bisa kasih tahu aku gimana, terus kalau seandainya aku mengambil tindakan ini benar apa salahnya, kan aku bisa mikir lagi. Kalau ibaratnya ada yang ngomong jangan nah, istilahnya ngomong ya, kita ngomong sama orang tua, janganlah jalan itu salah, jangan kamu ambil, setidaknya kita bisa tahu gitu. Jadi saya tidak advise kamu, oke itu sudah kesalahan kamu, jangan ditambahin lagi kesalahan kamu. Kalau dia, biarkan dia dengan caranya. Jadi menurut pendapat saya, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan karena kamu memikirkan uang itu, saya. Malah kamu stres double. Saya iya kalau nggak suatu saat majikannya ngelaporin polisi terus kamu di blacklist, paham nggak maksudku? Jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Jadi kamu sudah tahu tidak baik, lepaskan. Kemarin kan aku minta uang gaji aku di muka ya. Kalau sebenarnya mereka kan tahu kamu bilang gini, kamu hati-hati ya, kamu ngapa minta duit sekian banyak. Saya kan bilang saya memang separuh itu buat orang di rumah, buat benahin rumah kan. Separuh lagi memang dia ada pinjam ke saya. Terus dia bilang gini kan, hati-hati ya jangan ditipu, sini uangnya saya yang kirim, kata dia gitu. Terus abang bilang aku punya aplikasi WeChat pak, memang aku masukin di WeChat, mereka pun juga tahu kan. Terus ya udah mereka, terus akhirnya mereka tenang, tapi kamu harus hati-hati. Pihak keluarga sini tuh kan udah ngasih aba-aba ke saya, udah ngasih tanda-tanda, tapi kok kenapa saya bisa kecolongan gitu loh. Saya nggak habis pikirnya di situ juga. Ya nggak apa-apa, namanya orang nggak pernah apes, sumben ditambahi sok gagoya loh. Ya, mungkin lali sedekah leh. Mungkin lali sedekah leh. Harusnya ini saya kok sampai segitu banyaknya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Berapa banyak sih, Mbak? Berapa banyak? 8 bulan gaji. Wah. Wah. Dan arisannya berapaan, Dok? Gaji saya sampai tahun depan di bulan 6. Arisannya berapaan? Saya nggak pernah libur kan ya. Sedangkan saya nggak pernah libur, jadi saya uang makan untuk anak-anak saya masih pakai uang libur ini buat mereka. Memang dari dulu pun saya juga kelola uang saya seperti itu. Jadi Sebentar, Dok, sebentar. full arisan saya sampai ibaratnya arisan ini sampai tuntas gitu. Jadi Sebentar. saya bayar di muka gitu. Sebentar, Nah, aku nanya, sebentar. kan saya kira itu Sebentar. ini akan amanah karena udah lama gitu. Sebentar, saya nanya. Arisannya itu keuntungan buat kalian apa sih? Sebenarnya saya ingin tahu arisan itu keuntungannya apa sih buat kalian? Kenapa kalian selalu ikut arisan? Itu saya nggak paham. Iya, saya juga kalau saya pribadi nilai mungkin ya karena ini juga sama aja dengan tabungan gitu. Tapi kalau dipikir secara logika lagi ya memang istilahnya meminjamkan teman yang lebih dulu juga nggak tahu aja gimana. Iya, soalnya saya nggak habis pikir arisan itu seperti apa. Karena kalau saya pribadi ya, arisan setiap bulan kan 2.000 toh, 3.000 kan. Kenapa kamu nggak tiap bulan taruh di bank dan kamu bisa melihat setiap saat? Kenapa harus arisan diputar-putar ke sana ke sini? Itu yang saya tidak masuk akal. Mungkin saya nggak masuk. Mingguan, bukan kita bulanan, dia arisannya mingguan, jangka mingguan. Sama aja kan sayang? Jangka mingguan, jangka waktu yang pendek, bukan Bener, lama. sama aja kan? Pikir seperti itu. Sama aja kan? Mingguan, kamu setiap minggu taruh uangmu di bank, apa bedanya sih? Kenapa harus uang muter? Iya kalau kembali, kalau nggak kembali, ini sekarang terjadinya. Iya benar. Baru pertama kali ini aku selama ikut arisan ke dia ini selama 5 tahun ini nggak ada celah sedikit pun yang saya curiga ke dia gitu loh. Kan kepercayaan kan harus dibangun dulu, Mando. Kepercayaan kan harus dibangun dulu. Habis itu kan kasarannya orang ngomong itu, dia tuh memberi makanan buat kalian, tapi habis itu dia ngerawuk lebih banyak lagi. Itu memang cara-cara penipuan. Mereka kayak awalnya tuh membantu, tak kan hasil akhirnya kan nyakap. Hasil akhirnya kan meraup. Bener nggak? Karena kamu kan merasa, wah dia baik banget, sudah puluhan tahun kenal sama dia tidak akan berbohong. Uang, Dok. Uang itu manis, legi manis. Memang setan bikin uang. Uang adalah abdi yang baik, tapi uang bisa jadi majikan yang paling jahat. Jadi uang itu sangat berbahaya sekali. Iya, barang yang nyata yang bikin kita jadi hilaf segala-galanya. Betul. Jadi kalau kamu melanjutkan dengan emosimu, dengan amarahmu, maka kamu akan kehilangan masa depanmu sendiri.
Tapi saat kamu berpikir tenang, ya wes ikhlas nol deh sangu deh di rumah sakit, ya udah lepaskan, wes beno. Tadi malah anaknya bapak ngomong gini, udah saya anterin, kita cari rumahnya dia, karena aku cuma ibaratnya dia yang tahu, ibaratnya anak majikan kan dia tahu. Terus katanya gini, tapi saya takut kalau ntar dia kena masalah, saya juga nggak tega, aku bilang gitu kan. Orang dia aja nggak tega sama kamu tega sama kamu masih mikirin dia, katanya dia aja nggak mikirin kamu, udah terus gimana, saya bilang gitu. Gini dok, satu, Dulu, kalau saya pribadi membantu saya diparanin orang di sini, saya akan pokingin kalian. Karena kalau urusan kamu sama pembantuku di luar, jangan sampai naik ke rumahku. Itu saya tidak takut dengan siapapun, karena itu memang salah. Urusanmu kan sama dia, bukan sama saya. Kebetulan dia bekerja di rumah saya, dan kamu tidak berhak mengganggu dia di pekerjaan dia. Jadi jangan karena kamu ada backupan majikanmu, maka kamu akan melakukan kesalahan. Dan ingat, kamu punya satu nama, sayang. Sekali kamu di blacklist, sekali kamu bermasalah dengan polisi, selamanya ada catatan. Wes aku wanti-wanti, gak usah utang-utangan, gak usah aris-arisan, semuanya gak jelas. Untuk masalah nama polisi, aku udah pernah kena kasus polisi gara-gara melanggar lalu lintas naik sepeda. Lah makanya jangan sampai terjadi lagi, mas sayang. Bener gak? Saya kena denda, pernah disuruh datang ke pengadilan di Tumun, kena denda $500. Maka dari itu jangan terjadi lagi kan? Memang itu saya benar-benar nggak tahu kalau ibaratnya sepeda itu ada jalurnya masing-masing, karena dulu memang saya nggak tahu sama sekali, itu 3 tahun yang lalu saya pernah kasus polisi seperti itu. Kalau dia ini bukan jalurnya, oh ya saya maaf nggak tahu, saya baru tahu ibaratnya ada tata cara sendiri, kan saya bilang gitu. Yaudah nggak apa-apa, kata dia. Ya intinya jangan emosi. Waktu nikmati wangi nggak emosi kok. Sekarang yang kehilangan uang, ya sih sabar cari lagi. Iya, cuman sampai bulan mulu saya suka lupa gaji aku. Nangis. Ya mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, itu resiko orang yang ingin mencari rezeki lebih cepat. Bener gak? Bener gak? Jadi kan saya selalu bilang tidak ada yang instan kecuali mie aja harus digodok. Jadi ya mas, sabar, sauntoro. Terus mau aku berarti dilus dodo, dilus sirai karo anake bapak ngomongnya lagi. Untung anak bapak tuh cewek ngomongnya gini. Ya wes alun-alun ae deh ngono. Pas ada ngomong aku bahasa Mandarin kan. Dia susah dia mama lah ya, aku yang tansin. Terus dia sejak. Terus aku bilang di mulut bener bisa iya tapi di hati ini nggak bisa, aku bilang. Ya di hati ini kan butuh keikhlasan, Mbak. Kalau di hati nggak ikhlas, selamanya kamu akan menderita. Karena gini loh, Mbak, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Saya percaya dengan hukum alam. Pasti dulunya kamu pernah menanam sesuatu yang nggak baik, sekarang kamu menuai loh. Makanya sekarang jangan menanam lagi yang jelek. Kalau kamu mau ingin dia apa, karena kamu nanam lagi yang jelek, ya udah nggak apa-apa. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tanya pada diri sendiri apa yang pernah kamu lakukan dulu. Hanya kamu yang tahu. Saya sekarang kayak gitu, Mbak. Saya ditipu orang ataupun dibohongin orang, saya tidak akan menyalahkan dia. Pasti ada yang nggak beres sama saya, maka sekarang Tuhan lagi bersihkan. Kan saya bilang tadi. Kalau untuk saya pribadi ya, Cek, saya di sini ibaratnya orang itu apa adanya, jujur apa adanya. Kalau dibilang Cece bilang itu, kalau seandainya menanam apa yang ditanam selama ini, aku yang selalu dibohongin, Cece. Bukan, Mbak. Kita hidup tidak tahu. Selalu percaya dengan orang walaupun orang yang baru saya kenal. Bukan, hidup tidak tahu sayang. Mungkin kamu di Indonesia atau dimanapun, kita nggak tahu. Kita melakukan kesalahan yang dimana orang lain sakit hati, kita tidak tahu. Kita itu tidak pernah tahu. Karena saya percaya dengan hukum alam. Apa yang kita tanam. Kalau enggak, mungkin ini ujian dari Tuhan. Paham nggak maksudku? Kamu mampu nggak mengontrol emosimu? Apakah sama Tuhan diuji seperti ini? Kamu akan lebih marah lagi, maka setan yang masuk dan kamu yang bermasalah. Ngerti nggak? Jika kamu merasa kamu tidak melakukan apapun, tapi kenapa Tuhan uji? Ya karena Tuhan tahu kamu pasti bisa. Atau Tuhan sedang kasih kamu ujian, mau mengangkat kamu lebih tinggi lagi kalau kamu mampu melalui ujian. Bener nggak? Kalau ibu dari bilang hukum karma, apa saya bilang kemarin ada anak yang membutuhkan, saya bilang nggak ada, padahal saya ada, apa seperti itu, terus akhirnya saya hilang. Saya nggak tahu. Itu juga. Saya nggak tahu. Jujur memang kemarin kalau ibaratnya seperti hukum karma kemarin memang
masalah uang jangan dipinjamkan, itu memang benar. Menurutku kamu benar, masalah uang itu tidak dipinjamkan. Bukan, kalau enggak kamu ya wes sedekah yuk mau. Aku selalu bilang, aku pesan sama kalian semua ya sedekah aja. Wes sedekah aja. Ngerti nggak? Semakin besar sedekah semakin banyak dapatnya. Ngerti? Wes jangan berpikir yang aneh-aneh. Iya, ini kita jangan ya. Jangan. Ini ujian dari Tuhan. Sabar. Ngerti? Untuk mereka itu urusan mereka, tapi kalau aku pribadi aku jangan ikut-ikut seperti mereka gitu ya. Lebih baik memberikan saran pada teman-temannya itu lebih baik, karena apa? Menanam kebaikan. Aku sudah ngomong sih, Cik. Benar, aku udah ngomong ke mereka, kita jangan ambil jalan ini, gimana kita ibaratnya tunggu dulu sampai dia kabarin kita. Terus kata dia gini, nunggu kabar dari dia, keburu dia kabur, kata dia gitu. Terus aku pun nggak banyak ngomong ya, sebenarnya nggak mau ibaratnya ikut campur urusan orang gitu. Aku cuma pribadi di urusanku sendiri kan. Terus aku bilang, ya itu hak kalian sih, cuman kalau ibaratnya kayak gini terus sedangkan dia kan tanya ke aku, memang aku punya bukti yang akurat ibaratnya saat saya terima serah uang itu memang aku ada perjanjian dia ada juga majikan aku gitu loh. Jadi aku punya bukti foto dia waktu pas dia serah terima di rumah di mana itu ada bukti gitu loh. Nah mereka itu ibaratnya mungkin mereka tuh manfaatin bukti saya yang akurat ini gitu loh. Teman saya belum ibaratnya bukti ini belum saya serahin ke mereka, saya cuman dia nanya saya jawab apa adanya kan. Terus saya bilang memang ada, saya bilang gitu, tapi saya pun juga nggak akan melepaskan tanpa ibaratnya atas inisiatif saya sendiri, saya bilang gitu kan. Jadi kalau kalian memaksa apa gimana minta itu terus terang maaf saya nggak bisa, saya bilang gitu, karena ini urusan pribadi saya dengan dia, aku nggak ingin melibatkan orang lain, aku bilang gitu kan kemarin. Terus kata dia, oh ya oke, ya udah bilang gitu kan, anak-anak di grup itu kan. Terus kata dia, ya udah, kata dia, coba kamu screenshot, kata dia gini, enggak, aku nggak bisa screenshot, aku bilang, aku cuma bilang ada, aku bilang gitu, cuman aku nggak berani keluarin bukti ini, memang aku punya bener ada, majikanku aja nggak tahu kan. Terus kata dia, oh ya udah, kata dia gitu, makanya terus dia kan nanya ngomong gini-gini, terus makanya tadi aku kepikiran sendiri dari tadi pagi, telepon Cici Yudia nanya, kalau seandainya saya inisiatif pribadi langsung ibaratnya ke sana itu, walaupun saya tahu resikonya seperti apa, apakah baik, apakah buruk, saya masih ibaratnya tanda tanya besar. Makanya saya ngomong ke Cece nanya. Jadi sekarang kamu sudah paham kan? Kalau ibaratnya keluarga majikan saya sini mereka fair, ibaratnya masalah yang ngomong dia sama tahu masalah saya apa dari sekecil apapun mereka tahu. Terus katanya ya udah pelan-pelan aja, ibaratnya ntar kamu untuk anak makan di rumah gak usah bingung, tuh kamu di sini kerja kamu masih lama, ntar kalau butuh uang kamu ngomong aja, untuk makan anak gak usah bingung-bingung, untuk yang lainnya kita pelan-pelan. Dia orang malah sempat kasih saran yang seperti itu. Cuma kan saya kayak merasa mungkin baru kemarin sore, jadi saya kayak merasa di hati itu kayak gak ikhlas gitu kan. Ya sekarang belajar ikhlas berarti. Sekarang berarti belajar ikhlas. Ya. Belajar ikhlas itu penting. Ya. Ngomong ikhlas memang mudah sayang, menjalaninya berat. Dan ini Tuhan lagi nguji kamu loh. Ini adalah ujian dari Tuhan. Pesan saya satu aja, jangan lupa sedekah wes itu aja. Biar tidak ada cara lain untuk mengambilnya. Karena Tuhan itu punya banyak cara untuk mengambil kita. Paham? Kalau ibaratnya paham, kalau masalah ini saya memang pribadi ya, dari setiap bulan gak ketang sedikit, ibarat tangan kanan beri, tangan kiri tidak perlu tahu, aku pasti ada. Karena saya tahu, kita tuh ya orang Islam, kita tahu kan, ibaratnya kita memperoleh dari mana, kita ibaratnya harus membuang dari mana pun kita juga tahu. Cuman ujian yang di atas diberikan sama saya itu kok gak ada Afif. Ya karena Tuhan tahu kamu pasti bisa Masa. Karena Tuhan tahu kamu pasti bisa. Tuhan tuh tahu kamu pasti bisa. Ibaratnya 2 tahun yang lalu ibaratnya ditipu habis-habisan sama suami, ibaratnya 2 tahun yang lalu ibaratnya ada bencana dari pihak keluarga, udah 2 tahun yang ini saya udah pelan-pelan membangun. Gak apa-apa, tetap ujian, karena ingat orang yang sukses itu tidak lepas dari ujian, ngerti? Ya kamu sudah dikasih majikan baik. Saya hilang dari sini mungkin dapat dari yang tempat lain. Betul. Kamu mendapatkan majikan. Kita masih ada benar. Kamu mendapatkan majikan baik, anak baik, keluarga baik. Ya ujiannya temanmu yang kurang baik, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja.
nikmatin aja. Benar. Cuma untuk pesan saya, jangan sampai yang di sana mengalami kayak saya ini. Seyakin-yakinnya kalian, jangan sampai ibaratnya kalian Lepasin uang. pada diri sendiri, jangan sampai bener aja. Ya udah, nggak apa-apa, wes diikhlasin aja ya sayang ya, jangan ambil keputusan yang aneh-aneh ya. Iya, Cek. Oke, Oke, terima kasih, matur Cek, nuwun. sarannya. Aku Ya. udah gak ringan, saya gak tahu harus ngomong, cari solusi ke siapa. Ibaratnya mau ngomong ke keluarga juga, saya gak ingin jadi beban mereka. Ya Oke. jelas, ibaratnya saya juga terima kasih udah dikasih saran, jadi saya Iya, akan sayang. pikir untuk 1000 kali lagi deh. Oke, terima kasih udah percaya sama Miss Yuni untuk bercurhat-curhat Ria. Iya, sama-sama. Oh ya, satu lagi. Yes. Kemarin aku juga pernah curhat ke KC kan. Bukan sekali, 2 kali ini saya datang ke KC juga minta tolong sama KC. Untuk masalah yang kemarin saudara saya yang ibaratnya kalau nggak salah di 3 bulan yang lalu. Dan KC ngasih saran harus datang ke Lepor, dan sekarang kabar dari dia di sana sekarang dia udah baik-baik, lagi dalam proses. Syukur alhamdulillah. Kemungkinan dia kemarin ngasih kabar ke aku di bulan 2, di bulan 2 tahun besok dia bisa pulang ke Indo. Oke, syukur alhamdulillah kalau gitu. Jadi dia mengikuti saran saya. Iya benar. Itu kasus dia ibaratnya dituduh dengan majikan yang dia dituduh pencuri itu. Oh, saya ingat. Ya syukur alhamdulillah kalau kayak gitu, setidaknya kan. Yang dia bilang 200-500 yang seperti itu. Mungkin gaji ada Ingat. Ya wes, penting sukses. Ibaratnya keras gitu. Iya, ingat aku. Sombong gitu. Akhirnya kan bisa pulang. Ya syukur alhamdulillah kalau memang prosesnya dilancarkan, karena itu adalah doa saya buat kalian semua. Intinya saya juga matur nuwun nuwun, kamu percaya sama saya, bisa membantu saudaramu dan kamu. Terima kasih ya sayang ya. Iya, Oke. sama-sama. Monggo. Aku juga makasih ya, Cek, sarannya. Iya, Nanti iya. aku juga hubungin Oke, ya. bye-bye. Oke, ternyata saya pernah membantu saudaranya dia untuk ke labor. Syukur alhamdulillah, ini dulu saudaranya dia itu yang dituduh mencuri, tanda tangan 500, 200 itu mbak. Jadi saya sangat bersyukur sekali Anda mengikuti saran saya, mengikuti apa yang saya arahkan. Saya sangat bersyukur sekali karena tanpa kalian saya itu bukan siapa-siapa, dan di channel YouTube ini saya merasa sangat senang sekali, ternyata bermanfaat bagi orang lain, dan saya juga mendapatkan imbalannya dengan YouTube ini. Jadi tidak sia-sia. Karena saya percaya saat memberi kita akan menerima, saat kita menerima kita akan memberi. Jadi terima kasih Tuhan atas kepercayaanmu, memberikan saya pandangan lebih baik lagi, percayaan lebih baik lagi, dan lebih sabar lagi dengan keadaan. Karena sekali lagi saya juga banyak ujian, sebenarnya saya pribadi banyak ujian, tapi kan tidak mungkin saya ungkapkan. Kadang-kadang saya itu curhat juga loh sama kalian. Jadi saya diberi ujian tentang kesehatan saya yang kurang fit, tapi tidak apa-apa, saya akan tetap berkarya dengan membuat konten-konten ini yang dimana bisa mendukung kalian. Saya tidak bisa ngutangi kalian, saya tidak bisa meringankan beban kalian dengan bayar utang-utang kalian, tapi setidaknya dengan konten ini saya bisa meminjamkan telinga dan pundak saya buat kalian menangis, buat kalian bercerita. Jadi saat kalian menangis bukan berarti saya mau ekspos tangisan kalian, bukan ya, karena di luar sana ternyata kasus-kasus ini adalah sama. Di komen-komen yang saya baca itu mereka selalu bilang sama Miss seperti saya, yang seperti dijadikan ATM sama keluarganya, seperti dijadikan sapi perah sama keluarganya. Itu ternyata bukan cuma dia yang curhat, ternyata banyak orang lagi yang sama dengan kasus itu. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa benarkah konten saya seperti ini? Setelah saya baca lagi komen-komen, saya sempat nangis mbak, lihat baca-baca dan komen-komen itu, ternyata ya Tuhan, bukan satu orang yang merasakan seperti ini, bukan satu orang yang pernah ditipu. Jadi saya bersyukur buat mbaknya yang di luar sana yang tidak tertipu. Jadi jangan menertawakan teman kalian, jangan membuli teman kalian, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sama dia dahulu kala, apa yang terjadi sama dia waktu itu. Jadi saran saya adalah sama-sama belajar, karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari dosa, tidak luput dari salah. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan, jadi kalau ada kata-kata
saya kurang mengenakan, saya minta maaf. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.